Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insan BMS sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di talk show Berkah BMS spesial Ramadan dalam suasana yang penuh keberkahan di bulan suci ini. Bersama saya Rika Indriaswari ditemani dengan Ustadz Muhammad Nur Maulana yang biasa disapa Ustadz Maulana. Kita akan bincang-bincang seputar pergolakan kehidupan dalam pandangan agama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oh, makasih. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, kalau berbicara tentang kabar kan ada dua macam. Kalau yang ditanya itu adalah orang tua, semua pasti kabarnya baik sepanjang dia hidup. Sementara kalau anak muda ya mungkin ada masalah dan sebagainya, pasti ada timbul keluhan. Karena ukuran apa kabar itu baik tidaknya itu tergantung dari usia juga. Tergantung dari yang tanya, tergantung dari usia juga. Iya dong. Kenapa? Tergantung bagaimana kita bisa memaknai hidup ini. Coba tanya lagi, gimana? Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz lagi puasa nih. Oh iya benar. Nanti haus loh Ustadz. Ya tapi kan yang di rumah kan harus diberikan semangat untuk berpuasa. Betul banget walaupun kita puasa. Tapi ada catatan buat semuanya. Yes, apa tuh Ustadz? Nikmati ibadah itu. Benar banget. Jadi walaupun haus, walaupun ngantuk, lapar, tapi kita harus nikmatin ya Ustadz. Apalagi kan ada tiga waktu diterima ibadah doa kita. Apa tuh? Yang pertama di saat kita sedang sahur. Jam 2 ke jam 4. Jadi kita berdoa. Berdoa. Paling bagus doa di situ. Makanya lagi banyak sekalipun turun. hanya seteguk air sahurlah, berdoalah di situ. Tahajud dan sebagainya di jam 2. Kemudian yang kedua, di saat kita lagi jelang buka puasa. Jadi sebaiknya duduk sejenak, berzikir. Dan kemudian yang ketiga, yakni di saat tengah hari. Di saat seperti ini. Jadi yang ikut nonton ini dapat pahala yang luar biasa. Amin, insya Allah. Ustadz, ngomong-ngomong kita hampir 3 tahun lamanya nih menghadapi pandemi. Ya, cobaan silih berganti hadir, kan? Mulai dari menghadapi virus itu sendiri. Lalu kemudian virusnya banyak ya. Varian Alpha, Delta, Omikron. Namanya aja berubah. Nambah lagi. Udah, jangan lagi bermutasi, jangan lagi nambah-nambah. Tapi kalau berbicara masalah pandemi ini, mudah-mudahan sudah jadi endemi. Karena saya sudah vaksin 3 kali. Saya juga. 3 kali. 3 kali juga. Alhamdulillah sudah booster. Nah, ini dia yang namanya pandemi ini, ternyata banyak sekali cobaan yang datang silih berganti, mulai dari virusnya itu sendiri, lalu kemudian sampai bahkan Ustadz yang kita ketahui banyak yang akhirnya harus meninggal dunia, harus kehilangan sanak saudara orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, bisnis merugi. Nah tuh gimana tuh Ustadz tanggapannya terkait keberkahan di balik kesulitan seperti fenomena pandemi ini? Ngomong-ngomong, kita temanya adalah sepakat meyakini selalu ada keberkahan di balik kesulitan. Cakep, kalimat itu saya suka nih. Selalu ada keberkahan di balik kesulitan. Jadi kalau berbicara tentang pandemi, ujian, semua itu akan diuji. Kehilangan, kekurangan, kematian. Semua manusia pasti diuji. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Bahkan sebenarnya ujian itu termasuk adalah ujian kesenangan. Ujian kebahagiaan. Kesenangan juga termasuk ujian. Jadi tersenyum, bahagia, ketawa, bahkan nikmat itu bisa jadi ujian. Kenapa bisa dibilang ujian padahal kan lagi senang Ustaz? Ya, karena bagaimana, apakah dia tidak kufur nikmat? Apakah dia tidak melupakan Allah? Kan banyak orang senang, euforia dan sebagainya, bahagia, tiba-tiba dia tidak sholat, dia tidak ibadah, tidak melihat sisi kesyukuran nikmat itu. Nah, ketika pandemi ini datang, kita mengambil apanya? Sebenarnya pandemi ini mengantarkan kita mendapatkan keberkahan di balik pandemik dengan apa? Mengantarkan diri kita untuk bisa memaknai kesehatan. Begitu mulianya kesehatan, begitu berharganya sehat, begitu berharganya kita. Jadi kita betul-betul harus mohon maaf
diberikan pembelajaran yang luar biasa. Ini pembelajaran berharga loh. Pandemi ini mengajarkan kita, aduh seandainya saya ada tabungan. Makanya aduh kita butuh Bank Mega Syariah. Ya. Supaya bisa Betul. menabung. Jadi kan enak gitu. Iya. Ada tabungan, ada luar biasa. Insan BMS? Jangan Iya, lupa. iya. Penabung. Jadi orang ada tabungan itu lebih aman dibanding orang yang tidak punya tabungan. Betul sekali. Di saat ini pandemi seperti ini kan pernah terjadi di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan di zaman Rasulullah juga ada, di zaman para sahabat juga ada. Dan memang pandemi itu akan datang. Ada yang per tahun, ada mungkin per musim dan sebagainya. Makanya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fis samai wa huwas samiul alim. Dikala di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan Mesir karena mampu memecahkan persoalan pandemi. Di saat itu sebelum datang pandemi kan ada raja Mesir bermimpi melihat ada kerbau, datang kerbau besar kemudian dimakan oleh kerbau yang kurus. Itu pertanda akan datang wabah. Makanya Nabi Yusuf langsung membuat lumbung dan sebagainya. Ada persiapan, ada tabungan. Jadi sangat penting. Jadi pandemi ini mengajarkan kesehatan, mengajarkan bagaimana kita kedisiplinan. Kan orang alhamdulillah kreatif. Saya pernah dilabrak orang. Ustaz ini gimana sih? Masa anaknya dididik pakai handphone? Nggak dilarang pakai handphone? Kalau saya tidak batasi anak saya pakai handphone. Biar aja. Karena didiklah anakmu sesuai zamannya. Betul. Mohon maaf. Apa yang terjadi ketika pandemi datang, aku yang paling tenang. Kok bisa? Anakku kan pakai handphone. Orang belajar pakai Zoom. Oh, iya. Dulu orang pergi ke sekolah dilarang bawa handphone. Iya, betul. Ketika datang pandemi dilarang ke sekolah disuruh pakai handphone. Justru malah sangat membutuhkan handphone ya. Iya, jadi jangan pernah melawan realitas yang ada di dunia ini. Iya. Karena berkah itu luar biasa. Betul. Jadi mohon maaf ketika ujian itu datang kita akan melewati empat masa. Ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho, ada yang syukur. Yang pertama adalah marah. Itu reaksi. Nah itu. Tiba-tiba ketika sudah melihat kondisi seperti ini, alhamdulillah berubah. Menjadi apa? Lebih sabar. Setelah sabar, terangkat menjadi ridho. Menerima ketentuan Allah. Zalika takdirul azizul alim. Demikian sudah diatur. Dan nanti di endingnya kita bersyukur. Semoga ini pandemi ini jadi cerita buat anak cucu kita. Dulu itu kita pakai masker. Kalau saya alhamdulillah dari dulu pakai masker. Kalau naik pesawat. Kalau naik pesawat aja. Ya, supaya aduh gimana ya. Bisa supaya nggak banyak minta foto ya, Ustaz? Bukan begitu sih, tapi kok dia tahu ya. Ustadz, nah itu dia ya. Jadi benar-benar keberkahannya Ya. adalah aware dengan kesehatan, Cakep. masa depan juga. Jadi harus menabung, begitu Itulah ya Ustadz pentingnya. ya. Silakan, yuk siapkan masa depan. Nggak usah jauh-jauh. Nih. Bang Mega Syariah, oke. Dan selanjutnya juga sembuh dari sakit, terhindar dari virus, selamat dari kejadian-kejadian yang menyenangkan. Ini membuat kita menjadi lebih bersyukur dan mengakui kuasa Allah. Iya betul banget. Jadi ibaratnya begini, buat kita semua dengan adanya pandemi ini kita lebih kreatif, lebih mandiri, bahkan alhamdulillah rabbil alamin kita lebih disiplin. Ya, betul. Kebayang nggak orang berkantor di rumah, sekolah di rumah, pakai Zoom, mudah-mudahan dia pakai bawaan. Biasanya yang rapi cuma di atas doang, celana pendek. Kemarin aku lihat teman saya wisuda, ya Allah, wisuda di atas celana pendek. Tapi kan berarti nggak usah beli celana baru lagi, Ustadz. Aduh, ya Allah. Bisa lebih menghemat. Tapi pas luar biasa, pas disuruh udah bisa ke sekolah, masya Allah itu membeludak orang beli baju sekolah. Iya banyak banget ya. 2 tahun orang tidak jualan seragam sekolah ya. Sekarang akhirnya setelah 2 tahun lamanya kan, sebelumnya kan akhirnya wah pada beli deh. Ini coba kalau saya mau tanya dulu, Ya. kok siapa host ya? Nggak apa-apa Ustadz. Karena kan aku mau mendengarkan dari masyarakat yang ada diwakili ya. Iya. Gimana perasaannya pandemi ini sebagai dari kacamata sosok wanita? Sebenarnya awalnya itu bingung pertama. Bingung dulu, ini beneran nggak sih? Oh, Gitu masih tidak percaya? Masih agak-agak kurang percaya. Kurang percaya, tapi 5 juta yang meninggal. Nah, iya, awalnya kan, Ya. awalnya. Lalu kemudian akhirnya marah karena ternyata benar ternyata. Benar. Kesel Kesel. dengan keadaan. Ah. Apalagi ternyata berat banget ya. Termasuk saya pun akhirnya kehilangan pekerjaan. Oh gitu. Iya. Mohon maaf, sudah S1 atau S2? Sudah S1. Covid-nya? Oh, Covid. Oh enggak, alhamdulillah. Enggak. Belum. 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 Alpha?
Belum. Delta? Belum, alhamdulillah. Omikron? Belum, alhamdulillah. Coba kita tos dulu. Juga? Sama. Alhamdulillah. Itu kameramen 2 kali. Nah tapi itu dia ya, Masya Allah banget ya Ustadz ya. Pokoknya di saat pandemi seperti ini banyak sekali cobaan silih berganti. Iya, betul. Banyak saudara yang sakit dan bahkan harus kita kehilangan sanak saudara Ustadz. Nah itu dia namanya kesedihan ada, tapi di balik itu semua ada apa ya? Hikmahnya juga. Hikmahnya itu pertama awal-awal WFH, jadi lebih banyak kumpul sama keluarga. Gitu. Juga ibu-ibu di luar sana yang tadinya menunggu momongan akhirnya dapat momongan. Iya. Banyak yang banyak kemudian, juga ya masukannya di otaknya, dia banyak informasi. Terus? Iya begitulah Ustaz. Oh, jadi gimana? Jadi gini. Ketika wabah ini datang, jadi kita sikapi dengan hikmah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika hidup di dunia ini sikapi dengan 3 hal. Berilmu, soleh, beriman. 1, 2, 3 berilmu, soleh, beriman. 1, 2, 3 berilmu, soleh, beriman. Itu. Berilmu, soleh, beriman. Ketika orang berilmu pasti mengambil pembelajaran. Jadi tidak merasa rugi. Ini pembelajaran. Kemudian kalau orang soleh mengambil segala sesuatu, pasti ada nilai pahala di baliknya. Kita kira yang wabah pandemi ini yang syahid, yang meninggal karena wabah, itu tergolong mati syahid. Masya Allah. 7 keutamaan orang mati syahid. Apa keutamaannya? Diperlihatkan tempatnya di surga. Wow, diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Diberikan kemuliaan, diangkat derajatnya, diberikan tamasya yang luar biasa. Jadi sebenarnya banyak keutamaan. Jadi tapi jangan juga berdoa, ya Allah matikan aku dalam pandemi. Jangan, karena hidup itu jauh lebih baik kalau memang kita dalam kebaikan. Nah, apalagi, jadi kalau orang berilmu itu pasti mengambil pelajaran. Kalau orang soleh itu pasti mengambil segala sesuatu ada pahalanya. Dan yang ketiga, mau tahu? Orang beriman itu pasti mengambil segala sesuatu. Tadi yang disebut ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Intinya kita selalu positive thinking sama keadaan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Masya Allah. Prasangka yang baik. Masya Allah banget ya Ustadz. Nah ini sebelum semakin seru lagi bahasan kita, saya juga mau update seperti biasanya tentang program Bank Mega Syariah bernama Kepoin Sultan. Kepoin Sultan? Tuh. Ada tadi sudah jatuh. Itu apa ya? Jadi kepo yang lainnya kalau yang itu. Iya. Kalau ini Kepoin Sultan Ustadz namanya. Ini merupakan kepanjangan dari Kejar Poin Sultan. Jadi program ini adalah program poin berkah aplikasi M Syariah berhadiah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan baru dan nasabah yang telah memiliki rekening. Udah punya rekening kan pasti Ustadz? Harus. Nah bisa juga. Dan terdaftar sebagai pengguna aplikasi M Syariah. Keunggulan programnya Ustadz mau tahu? Akan mendapatkan hadiah menarik berupa PlayStation 5. Wow, saya tahu harganya itu. iPhone, udah beli ya? Udah. Oh, iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max dan motor Vespa Primavera. Wow. Mau. Dan juga raih kesempatan untuk dapetin grand prize mobil Mini Cooper Countryman, serta masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Mini Cooper tuh, Ustadz, waduh, pas banget. Jadi kalau di Jakarta itu tepat banget. Kenapa? Karena pas bisa lewat di kemacetan dan juga high class. Betul sekali. Nah, dalam program ini nasabah mendapat poin berkah berdasarkan proses register dan aktivasi M Syariah, pembukaan rekening online, memelihara jumlah saldo rata-rata tertentu, dan melakukan transaksi perbankan melalui M Syariah, pembayaran, pembelian, dan transfer masuk dari bank lain selama periode program. Masya Allah. Transaksi untuk mendapatkan poin dengan cara register buat akun aplikasi M Syariah, pembukaan rekening online nasabah baru di M Syariah kayak gini nih. Buka dulu passwordnya. Dibuka dulu. Seperti ini. Kita buka rekening. Nah. Registrasi. Betul nih. Setujuin dulu, tapi baca-baca dulu ya. Terus nanti registrasi gitu Ustadz.
Nah, pembayaran yang dapat dilakukan di dalamnya yaitu bayar tagihan listrik. Wah. Bisa bayar tagihan PDAM juga, Ustadz. Mantap. Bayar tagihan kartu pembiayaan. Terus bayar tagihan pasca bayar telepon. Waduh, sangat dimudahkan sekali. Betul. Berarti kita tidak usah antri-antri, ambil kupon dan sebagainya untuk pergi pembayaran. Lalu kita harus kemana-mana. Jadi hanya lewat handphone. Betul, praktis banget. Wow. Nah, ini pembelian yang dapat dilakukan di dalamnya yaitu saldo e-wallet, beli pulsa, beli token listrik, dan beli paket data. Ayo buruan. Ini kan zaman teknologi dimudahkan. Ayo. Dan untuk lebih jelasnya para muslim sekalian bisa cek di www.megasyariah.co.id atau follow sosial media Bank Mega Syariah, di Instagram @Bank Mega Syariah, juga di Facebook Bank Mega Syariah, dan YouTube di www.youtube.com/bankmegasyariah.id. Begitu, Ustadz. Nah, biasalah mulutnya Ika ini luar biasa ya. Udah paham banget ya. Sampai hafal loh detail-detailnya. Iya, Ustadz. Soalnya sudah duluan saya. Oh, jago. Iya. Jadi sudah ngajak orang. Jadi kalau kita ngajak orang kita dapat pahala juga tuh. Nah, amin. Jadi amin, setiap kemudahan yang kita sampaikan, terus orang melakukannya kita dapat pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan, mantap. Double pahalanya, insya Allah. Baik, kalau begitu insan BMS kalian jangan kemana-mana, tetap di talk show berkah BMS spesial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran begitu banyak nasihat buat kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kesulitan-kesulitan kita di dalam kehidupan ini. Fa innamal yusri yusra, innamal usri yusra. Di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Ketahuilah, di dalam kesulitan itu ada hikmah di baliknya. Mengandung pahala, mengandung kemuliaan, diangkat derajat, dan diberikan kemudahan. Atas apapun yang kita lakukan itu ada endingnya pengalaman. Mohon maaf. Kuncinya ada dua. Ketika kita diberi ujian, kuncinya dua. Ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Makna dua ini, salat dan sabarlah. Jikalau ada masalah, salat, sabarlah. Amin. Jikalau ada masalah, salat dan sabarlah. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik lagi kesulitan, innamal usri usra, fa innamal usri usra. Di balik kesulitan ada dua kemudahan. Kesulitannya disebut, kemudahan disebut, tapi kemudahannya ada dua macam. Tapi kesulitan yang sama. Masya Allah, itu dia ya. Tapi Ustadz, dengan kondisi seperti ini, melihat banyak yang harus sakit dan berpulang, ini membuat menjadi lebih dekat dengan Allah. Dan juga makin sadar bahwa kematian ini bisa datang kapan saja ya Ustaz. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami proses yang namanya kematian. Dan kematian itu rahasia, karena memiliki 4 nama. Mati, wafat, ajal, rajiun. Memiliki makna yang luar biasa. Tidak ada yang tahu. Karena ingat, wafat itu sempurna, mati itu dicabut, ajal itu batasnya. Sementara rajiun itu adalah kembali ke rahmatullah. Semua mengarah pada kebaikan sebenarnya. Kata Nabi, al-mautu babu, mati itu adalah pintu. Maka jangan pernah menyangka bahwa orang itu mati. Tidak, mereka cuma pindah alam. Mereka cuma pindah alam. Maka bersyukurlah kalau kita mendapatkan kemuliaan Ramadan ini. Mohon maaf, tanpa menggurui, spesial Ramadan, khusus bulan Ramadan. Penghuni kubur diistirahatkan. Khusus Ramadan, tidak ada siksaan di dalam kubur. Khusus Ramadan, tidak ada orang ditanya dalam kubur. Jadi siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan, tidak ditanya di kubur. Nanti setelah Lebaran, baru ditanya. Tetap ada proses tanya jawab. Tapi ada kemudahan di situ. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Ayo, sikapi segala sesuatu dengan kebaikan. Saya senang. Ada ungkapan di awal segmen tadi, di awal pertemuan tadi, bahwa berbaik sangkalah. Berbaik sangkalah. Berbaik sangkalah. Karena tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. La yukallibullahu nafsan illa usaha. Tidak akan mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Dan tetap Allah mengarahkan kita kepada kebaikan. Tetap Allah mengarahkan kita kepada kebaikan. Ya. Nah, Ustaz. Ya. Lalu kalau misalkan ada yang mendapatkan cobaan nih. Cobaan. Kesulitan memang sengaja Allah berikan untuk mengingatkan hambanya yang sudah hilang arah supaya kembali kepadanya atau gimana sih? Gini. Ada orang dipanggil gini. Panggil. Kalau biasanya dipanggilnya nama? Rika. Rika aja. Nggak ada ambil-ambilnya. Rika Indria Suari. Tapi kalau panggilannya lebih akrab biasanya mama panggil? Rika. Rika. Orang yang baru kenal mungkin dipanggil namanya panjang semua. Tapi orang yang lebih akrab itu Rika. Jadi bisa jadi ujian yang menimpa kita bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Bukankah ujian yang terbesar adalah para nabi? Semoga aman itu besi yang bunyi tadi. Kirain serius, Ustaz. Udah jatuh handphone lagi, besi lagi. Ya, banyak banget ujian hari ini. Jadi mohon izin, mohon maaf. Ada orang dipanggil. Rika. Saya. Ya, gitu ya. Ada orang dipanggil tapi nggak mau nengok. Karena dia seriusnya, dia saking seriusnya, dia tidak nengok dipanggil. Maka harus dia apa? Ditepuk dulu. Serius banget sih. Nah, seakan-akan ujian itu menepuk kita supaya menoleh. Iya. Untung bagus kalau ditepuk. Kalau ada orang ya dijewer, ada dilempar batu. Kan seperti itu. Itu dendam sih kayaknya. Jadi ini kalau kita menyikapi ujian ini, sikapi, hadapi dengan tetap baik sangka. Bahwa Allah lagi mencintai kita. Tadi bagus tadi. Rika tadi ngomongnya tadi. Dengan adanya pandemi kita bisa berada sama keluarga. Walaupun kehilangan pekerjaannya. Tapi kan kalau nggak kehilangan pekerjaan saya nggak bisa ketemu sama Ustaz. Oh iya juga ya. Aduh manis banget kata-katanya. Nah, Ustaz. Oke skip ya. Biasanya yang manis-manis itu nanti jelang buka puasa ya disiapinnya. Ini kok BMS sudah siapin lebih awal ya. Ustaz, ayo kita lanjut aja Ustaz. Oh lanjut. Nah ini bagaimana untuk orang-orang yang belum bisa menyadari ya. Keberkahan dari segala kesulitan yang diberikan Allah justru ini menjadi jauh dan malah suuzon gitu sama Allah. Membenci agama bahkan Tuhannya karena merasa hidupnya hanya penuh dengan kesulitan. Gini, pertanyaannya sangat bagus. Kenapa? Tidak semua taraf keimanan orang sama. Saya bisa ngomong begini, mungkin karena membaca kan. Membaca, belajar di pesantren. Terus membaca, terus ada pengalaman-pengalaman hidup. Sehingga kita bisa ngomong. Tapi ada orang yang belum kuat imannya. Makanya perlu mereka dukungan. Perlu mereka perhatian. Makanya empati, simpati itu penting untuk kita terapkan. Di bulan suci Ramadan ini kita disuruh berpuasa. Kenapa disuruh berpuasa? Karena supaya bisa merasakan. Bukan hanya merasa, tapi ikut merasakan. Ikut merasakan. Orang kaya itu merasakan betapa puasa itu luar biasa. Orang miskin juga. Oh, berarti orang miskin enak dong. Udah biasa lapar. Tapi kan enggak biasa buak, enggak biasa berbuka puasa yang enak-enak. Nah, itu. Jadi ada orang pusing mencari makanan, ada orang pusing untuk makan. Dan dua-duanya ini dirasakan. Makanya dikatakan 4 yang tergolong dirindukan surga. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil jihan wa sahimi fi sahri Ramadan. Dan ini semua bisa didapat di bulan Ramadan. Insyaallah. Talil Quran menenangkan hati dengan Quran. Wa hafizil lisan lebih menahan lidah. Jangan sampai berbicara atau berbuat sesuatu yang menyebabkan pahala puasa hilang.
Wa mut'imil jihan, memberi makan orang. Ada perasaan lega loh kalau kita memberi makan orang. Bukan kita yang makan, kita lihat orang makan, kita kasih makan. Ada perasaan senang, aduh, makanan kita dimakan dan sebagainya. Itu luar biasa loh. Apalagi tadi saya Makannya enak. makannya. Nah Ustadz, kan kita puasa. Iya tadi sahurnya. Oh sahurnya. Enak banget. Enak banget ya Ustadz ya. Berarti makasih buat yang udah masakin Ustadz di sahur tadi ya. Iya. Oke, ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi Ustadz. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Talk Show Berkah BMS spesial Ramadan. Aku masih mau ngomong. Nanti Ustadz. Iklan dulu. Nanti sabar ya. Waduh, banyak sekali ya ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah semoga kita bisa memberikan manfaat untuk kita semua tentunya ya. Tapi ini Untuk bagusnya para karena insan talk BMS. show. Jadi kita tidak menggurui. Hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Karena masih yang di rumah bisa merasakan bagaimana sharing-sharing juga sih sebenarnya. Bener banget. Tapi ada solusi nggak di Bank BMS ini? Pastinya dong. Wah, pas banget. Karena Ustadz nanyain solusinya nih. Langsung aja ya saya Kalau berikan saya kan, solusinya. kalau saya kan solusi tausiah, menenangkan. Tapi ada solusi nggak dari BMS? Nah, ada. Sekalian saya juga mau Ayo, mengingatkan kembali. penasaran. Bener banget nih. Saya akan kembali mengingatkan juga untuk insan BMS kalian. Mari segera menjadi nasabah Bank Mega Syariah dan download aplikasi M Syariah Berhadiah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan baru dan nasabah yang telah memiliki rekening. Dan juga terdaftar sebagai pengguna aplikasi M Syariah dalam program Kepoin Sultan atau Kejar Poin Sultan. Keunggulannya banyak Ustadz. Keunggulannya ada mendapatkan hadiah menarik berupa PlayStation 5, iPhone 12, saya sampai belibet nih ya, iPhone 12 Pro Max. Dan udah iPhone 12 Pro Max ini pasti hadiah, udah dapat hadiahnya nih. Dan motor Vespa Primavera. Dan juga raih kesempatan untuk dapetin grand prize mobil Mini Cooper Countryman serta masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Gimana cara ikutinnya? Gimana Ustadz? Bagaimana? Penasaran gimana caranya? Apakah kita harus pergi ke Bank Mega Syariah? Atau pergi ke Kuningan harus lapor daftar gimana caranya? Nggak usah jauh-jauh. Masa sih? Di rumah aja juga bisa pakai handphone. Masa sih? Iya Ustadz, jadi dalam program ini nasabah mendapat poin berkah berdasarkan proses register dan aktivasi M Syariah, pembukaan rekening online, memelihara jumlah saldo rata-rata tertentu, dan melakukan transaksi perbankan melalui M Syariah, pembayaran, pembelian, dan transfer masuk dari bank lain selama periode program. Program ini berlaku hingga 14 Desember 2022. Jadi ayo kesempatannya masih ada. Nah, transaksi untuk mendapatkan poinnya dengan cara registrasi. Jadi harus buat akun aplikasi M Syariah, pembukaan rekening online, nasabah baru di M Syariah. Nah, ini kebetulan Ustadz, saya sudah download aplikasinya. Nah, ini dia. Jadi tinggal buka rekening. Nah, lalu ikuti instruksinya deh, gitu. Pokoknya gampang banget, tinggal di handphone aja, Ustadz. Nah, terus apa keuntungannya? Keuntungannya jadi pembayaran yang dapat dilakukan di dalamnya, kita bisa bayar tagihan listrik. Tagihan listrik? Iya. Bisa lewat handphone? Bisa. Kita juga bisa bayar tagihan PDAM. Bayar tagihan kartu pembiayaan, bayar tagihan pasca, bayar telepon. Wah, bagus banget. Dan selain itu Ustadz dan juga insan BMS, pembelian yang dapat dilakukan di dalamnya ada saldo e-wallet, beli pulsa, beli token listrik, beli paket data. Masya Allah, jadi dimudahkan lewat aplikasi ini. Iya, untuk lebih jelasnya para muslim sekalian bisa cek di www.megasyariah.co.id atau follow sosial media Bank Mega Syariah di Instagram @bankmegasyariah, juga di Facebook Bank Mega Syariah dan YouTube di www.youtube.com/bankmegasyariah.id. Wah, jadi luar biasa juga ya. Bank Mega Syariah ini lebih mempermudah lagi ya. Bener banget. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri perjumpaan kita di
Masa sih? Iya. Udah mau selesai? Nggak kerasa kan? Udah mau buka puasa juga. Kenapa sih? Dan ini juga udah mau penghujung Ramadan loh. Besok masih ada kan? Ustadz. Ini udah penghujung Ramadan, besok kita lebaran. Berarti ya. kita bikin program lagi yuk. Yuk, insya Allah. Di bulan Syawal. Yuk. Halal bihalal. Halal bihalal. Tuh catat ya. Oke, kalau gitu gimana kalau misalnya kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dulu, Iya, Ustaz. taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin, di bulan suci Ramadan ini kita sudah diampuni dosa-dosa kita lewat perbuatan, kewajiban kita berpuasa di siangnya Ramadan dan ibadah di malamnya hari Ramadan. Dan kita mendapatkan ampunan. Man shama ramadana iman waqtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadana, semua endingnya adalah dapat ampunan. Amin. Kalaupun masih ada dosa maka terhapus lewat apa? Lewat zakat fitrah. Perbuatan sia-sia yang kita lakukan dihapuskan. Bahkan ada malam takbiran yang haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Dan mudah-mudahan kita betul-betul diampuni dosa-dosa kita sehingga kita menjadi fitrah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Khusus semuanya orang-orang yang sudah mendahului kita yang tidak sempat hadir di bulan suci Ramadan dan mungkin ikut bersama Ramadan tapi di endingnya Ramadan sudah berpulang ke rahmatullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Allah wanu ampuni dosa-dosanya, lapangkanlah kuburnya, mudahkanlah urusannya. Ya Allah, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Berikanlah kami kesabaran, tambahkanlah kesabaran kami, tambahkanlah ketabahan kami dalam menghadapi ujian ini. Amin. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah yang Maha memudahkan, mudahkanlah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Buat semuanya yang sudah mendahului dan termasuk yang ikut acara program ini, ajarakallahu fi ma ataitu, ajarakallahu fi ma abaqaitu, ajarakallahu laka tahurra. Apapun yang telah dilakukan berikanlah pahala dan apapun yang tertinggal berikanlah keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita semua dapat berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Begitupun juga dengan Idul Fitri yang sebentar lagi akan segera kita temui. Amin. Kalau gitu saya Rika Indriaswari dan Ustadz Maulana mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di Talk Show Berkah BMS spesial Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Belum ya? Udah. Kan udah abis ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi